Potensi Laut Maluku sangat besar. Hal ini membuat kehidupan sosial dan budaya orang Maluku sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor perikanan. Tidak terkecuali mereka di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Meski perkembangan kota Ambon semakin hari semakin bergerak maju, namun akar kebudayaan masih tetap dipertahankan seiring dengan irama perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri, dalam tatanan budaya, perempuan memiliki peran penting dalam segala hal. Melayani keluarga dan mewariskan nilai-nilai kepada generasi penerus merupakan kodrat yang disyukuri sebagai seorang perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, perempuan memiliki peran yang jauh lebih besar. Dipengaruhi oleh tuntutan hidup, makhluk yang sering dianggap lemah ini bisa menjadi sosok kuat, sehingga bisa menjadi tulang punggung keluarga. Merekalah perempuan tangguh abad ini. Dalam Inspirasi Indonesia, kali ini dari Maluku, kita akan melihat lebih dekat sosok Jibu-Jibu, kelompok perempuan tangguh dalam tatanan budaya orang Ambon yang menghidupi keluarga mereka dengan jual beli ikan. Jibu-jibu dalam bahasa yang sering digunakan sehari-hari di Ambon jika diartikan secara harafiah adalah orang yang menjajakan kembali. Namun dalam kenyataannya, istilah jibu-jibu identik dengan sekelompok ibu-ibu yang melakukan aktivitas jual beli ikan. Aktivitas mama jibu-jibu ini kemudian bertumbuh dan menjadi bagian dari budaya orang Ambon. Banyak cerita menarik yang datang dari sosok perempuan-perempuan Ambon Kabaresi ini. Hampir setiap pagi jika melewati area pesisir yang disinggahi kapal-kapal nelayan, maka akan terlihat juga sekelompok ibu-ibu yang membawa ember besar kosong. Mereka adalah jibu-jibu. Jibu-jibu seringkali juga disebut dengan mama-mama papa lele. Aktivitas mereka sehari-hari tidak jauh dari aktivitas para nelayan. Mereka menunggu ikan segar hasil tangkapan para nelayan untuk kembali dijual. Sesaat setelah kapal-kapal nelayan menepi, jibu-jibu secara bergerombol akan langsung mendekat. Mereka bergerak seperti di dalam satu kelompok besar. Namun, setiap pagi di pesisir pantai hampir seperti area pertarungan bagi masing-masing mereka. Setiap orang ingin mendapatkan penawaran terbaik, baik dari sisi jenis, besaran hingga harga ikan. Proses tawar-menawar pun terjadi di tepi pantai. Seperti ibu-ibu pada umumnya, proses ini akan menjadi sangat unik untuk dilihat karena semangat bersaing di antara mereka. Kegiatan tawar-menawar ini merupakan proses awal yang harus dilalui mama jibu-jibu setiap pagi. Itu pun jika nelayan berhasil membawa tangkapannya. Namun ada kalanya mereka harus pulang tanpa hasil. Bukan karena tidak berhasil menawar, tetapi karena nelayan tidak mendapatkan ikan.
Setelah proses tawar-menawar dan transaksi jual beli ikan segar di pesisir pantai terjadi, jibu-jibu kemudian akan membawa hasil ini untuk dijual. Ada yang memilih tetap berjualan di lokasi tempat mereka melakukan tawar-menawar, namun ada juga yang memilih untuk membawa ikan segar ini ke kota. Menjadi seorang jibu-jibu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena selain harus memiliki kemampuan tawar-menawar dan kecepatan dalam beraktivitas, kekuatan jibu-jibu juga harus lebih daripada wanita pada umumnya. Ember yang kosong kini sudah terisi penuh dengan ikan segar dan harus diangkut sendiri oleh jibu-jibu. Tanpa ragu, di atas gulungan kain kecil atau aniong, ember-ember penuh dengan ikan mereka letakkan di atas kepala mereka. Dengan senyum sumringah, ibu-ibu ini kemudian menuju ke angkutan yang sudah mereka sewa. Meski duduk berdesakan, namun mama jibu-jibu ini tidak mengeluh. Yang penting ikan-ikan segar ini bisa dibawa ke kota untuk dijual. Mobil yang akan memuat mereka juga dibayar secara patungan. Pada waktu tertentu, mereka juga bisa menyewa mobil pickup, tergantung banyaknya jumlah ikan yang akan dibawa ke pasar. Sepanjang perjalanan mereka bersenda gurau satu dengan yang lain, sembari menceritakan kisah-kisah hidup mereka. Kegiatan jibu-jibu hampir setiap hari adalah tantangan baru bagi mereka. Meski ada yang sudah melakoni profesi ini berpuluh-puluh tahun sebagai cara menunjang ekonomi keluarga mereka, tetap saja profesi ini terbilang tidak mudah. Yang tantangan itu misalnya kalau ikannya masuk banyak, mati banyak, waktu itu ketong sangat ada rugi. Iya, biasanya ada rugi, tapi bukan rugi itu suatu membuat kita putus asa. Harus semangat terus, harus semangat ya, harus semangat juang ya, harus minta Tuhan berikan kekuatan gitu, harus semangat. Dan biasanya orang dagang kan ada jatuh bangun. Nah, bukan jatuh bangun itu bahwa kita merasa bahwa stop aja jual ikan, tidak, itu harus jadi pelajaran. Supaya pasti, itu pasti ya, di situ ada kemenangan ya, harus sabar. Makanya beta jalani dia rutin sampai 20 tahun. Jibu-jibu ini menyadari sungguh kodrat mereka sebagai seorang perempuan. Namun himpitan hidup yang kian hari kian mendesak membuat mereka harus lebih tangguh dan memilih profesi ini untuk menopang kehidupan sehari-hari. Keberadaan jibu-jibu juga bukan hal yang baru. Mereka sudah menjadi bagian dari peradaban dan budaya sejak awal. Kebudayaan masyarakat di Ambon bahkan turut dipengaruhi dengan keberadaan jibu-jibu. Karakter Nona Ambon kemudian diidentikan dengan gesit, kuat, dan mandiri. Semua itu karena jibu-jibu. Perjalanan panjang menuju ke pasar dinikmati betul oleh jibu-jibu. Butuh waktu lebih kurang 3-40 menit dari lokasi mereka membeli ikan menuju ke kota. Selain bercerita, mereka juga bisa rehat sejenak, sembari mempersiapkan kekuatan untuk berdagang. Jika dipahami lebih seksama, kegiatan mama jibu-jibu ini seperti sebuah permainan tantangan. Setelah melewati tantangan awal, masih ada beberapa tantangan lainnya yang harus dituntaskan.
Hiruk pikuk Pasar Mardika. Inilah salah satu lokasi tujuan jibu-jibu untuk menjual hasil mereka. Bisa dibilang Pasar Mardika adalah yang paling ramai dengan pembeli. Di kota Ambon memang ada beberapa pasar alternatif lain. Namun di sini adalah tempat transaksi terbesar di Ambon. Jibu-jibu yang tadi telah melalui perjalanan cukup jauh kini sudah siap untuk menjual ikan segar mereka. Tapi ternyata tidak semudah itu. Selain lokasi pasar ikan yang kurang strategis, persaingan antar sesama pedagang juga menjadi semakin sengit. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan model-model pembeli yang juga akan melakukan tawar-menawar dengan harga yang terlampau rendah. Menjual ikan segar di Pasar Mardika adalah tantangan yang paling akhir yang harus ditaklukkan oleh jibu-jibu. Keriuhan Pasar Mardika dan cuaca kota Ambon yang terik sudah menjadi makanan sehari-hari jibu-jibu. Meski harus menempuh perjalanan yang jauh dan bersaing untuk menjual ikan-ikan segar mereka, namun semua dijalani dengan rasa syukur. Ketangguhan mama jibu-jibu ini sudah tidak perlu kita ragukan. Namun, peruntungan setiap hari merupakan rahasia sang pencipta. Jibu-jibu tidak pernah bersungut dengan hasil yang mereka dapatkan. Tapi setiap hari memang tidak pernah sama. Berkah dan rezeki yang mereka terima selalu berbeda-beda. Harga ikan segar yang mereka jual dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Cuaca dan musim adalah yang utama. Jika musim berganti, maka nelayan tidak melaut, dan ini pun akan sangat mempengaruhi pendapatan jibu-jibu. Meski dengan berbagai kesulitan, namun ketangguhan jibu-jibu tidak meluntur begitu saja. Tantangan seperti inilah yang membentuk karakter mereka. Rezeki dan berkah telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jibu-jibu ini lebih memilih untuk menjalani dan mensyukurinya. Ketangguhan dan rasa syukur yang dimiliki oleh mama-mama jibu-jibu ini menjadi salah satu faktor profesi ini tetap bertahan meski di tengah-tengah perkembangan zaman. Banyak cerita sukses, banyak orang-orang hebat yang dihasilkan dari kerja keras jibu-jibu. Mereka terbukti bisa menopang kehidupan rumah tangga dan menghidupi anak-anak mereka. Cerita jibu-jibu, perempuan hebat yang bekerja menjual ikan untuk menyambung kehidupan, dapat kita lihat lebih jelas pada sosok Mama Leni Lekatopesi. Wanita parubaya ini telah melakoni profesi sebagai seorang jibu-jibu hampir 20 tahun.
Tuntutan hidup yang kian hari kian menghimpit juga turut ia rasakan. Perkembangan zaman turut mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Selama menjadi jibu-jibu kurang lebih 20 tahun, Mama Leni bertutur, perjalanannya tidak selalu mulus. Turun lapangan ini harus kuat. Penjual ikannya harus kuat ya. Kalau tidak kuat tidak bisa. Karena ini angkat ikan satu loyang, misalnya ini satu loyang begini, kalau tidak ada orang bantu, mana bisa? Nah, mesti angkat sendiri. Kasih naik di oto. Ya, kalau persaingan tuh beta sen takut karena beta sudah biasa di soal-soal itu beta sudah biasa sen takut. Tapi soal angkatnya ini. Tapi beta bilang Tuhan adalah satu-satunya. Beta tidak mampu tapi Tuhan berikan kekuatan. Karena ini beta harus hadapi beta punya keluarga. Demi beta punya anak-anak. Demi beta punya rumah tangga. Beta harus jalanin itu dengan senyum. Dan sukacita ada dalam hati. Yang sekarang agak sedikit menurun ya. Sedikit menurun karena waktu kerusuhan itu konflik Ambon itu kan banyak masyarakat yang datang berbelanja. Jadi agak sedikit rame. Tapi sekarang ini memang ada orang yang bilang ekonomi sedikit merosot. Tapi itu bukan berarti membuat beta goyang, beta agak sedikit goncang, tidak. Meski menjadi tulang punggung keluarga, namun tanggung jawabnya kepada keluarga tidak ia abaikan. Mempersiapkan sarapan dan beberapa aktivitas ringan yang Mama Leni lakukan di rumah merupakan rutinitas yang selalu ia kerjakan sebelum melangkahkan kaki menuju ke tempat pelelangan ikan. Keluarganya merupakan prioritas, sehingga ia pantang meninggalkan rumah jika semua yang menjadi tanggung jawabnya belum ia kerjakan. Semua pekerjaan harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ia atur sendiri. Rutinitas Mama Leni sama seperti jibu-jibu yang lain. Mereka akan memulai bekerja bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya. Yang membedakan Mama Leni dengan jibu-jibu yang lain adalah lokasi pengambilan ikan. Mama Leni akan langsung menuju ke Pasar Mardika. Menurutnya, selain prosesnya efisien, ia bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik di sana. Dari segi jumlah hingga harga dari para nelayan. Ikan-ikan yang ia beli kemudian ia bawa menuju ke Pasar Benteng. Jika dibandingkan dengan hiruk pikuk Pasar Mardika, Pasar Benteng merupakan potret yang berbeda. Lokasi pasar ini ada pada lorong kecil dengan jumlah pedagang dan pembeli yang tidak sebesar Pasar Mardika. Namun Mama Leni merasa betah dan nyaman berjualan di sini. Setibanya di Pasar Benteng, ia kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Ikan-ikan yang sudah dibeli disusun agar menarik perhatian. Beberapa jenis bahkan ia potong dan bersihkan agar mereka yang membeli lebih mudah mengelolanya di rumah. Mama Leni sudah hampir 20 tahun membuka lapak ikan segar kecil miliknya di Pasar Benteng. Ia bahkan sudah familiar dan mengenali sesama pedagang di lokasi ini. Sesekali sambil mempersiapkan jualannya, ia bercerita dan bersenda gurau dengan pedagang-pedagang lain. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung lain yang membuat ia tetap betah duduk berjam-jam di pasar untuk menjajakan ikan segar miliknya.
20 tahun bukan waktu yang singkat bagi Mama Leni berprofesi sebagai seorang jibu-jibu. Dengan hasilnya menjual ikan segar di Pasar Menteng, Mama Leni dapat membangun tempat ia tinggal dan membesarkan 3 orang anak. Mereka bahkan telah menuntaskan bangku pendidikan mereka dan bekerja di tempat yang layak. Kerja tidak pernah ya, tapi kemasukan puji Tuhan ya, bisa bikin rumah, anak-anak sekolah, itu yang sangat luar biasa. Walaupun beta kadang-kadang beta berpikir begini, loh dulu-dulunya beta tuh orang pegawai saja yang bisa tuh memiliki barang yang seperti ya rumah, bawa barang-barang seperti tadi yang beta punya. Tapi ternyata Tuhan luar biasa, baru menjual ikan tapi memiliki semua. Dari awalnya ikan. Jadi anak-anak itu bilang, "Mama, beta kasih pica mama pulau yang jual. Yang mama pinjol ikan," tapi beta bilang jangan. Karena gara-gara ikan sampai mama bisa hidupi kamu yang dengan susah, dengan tadinya katong di bawah, mama hidupi tanpa ya bantuan dari orang lain, toh. Mama Leni kemudian bercerita tentang suka dukanya menjadi jibu-jibu dan bagaimana ia bisa bertahan. Kuncinya hanya satu, yaitu keyakinan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Mama Leni bahkan sempat diminta oleh anak-anaknya untuk tidak lagi bekerja. Namun bukan jibu-jibu namanya jika tidak memiliki keinginan kuat. Menurutnya jika masih bisa bekerja, mengapa tidak? Jika masih bernafas dan sehat, mengapa harus berhenti? Profesi sebagai mama jibu-jibu telah menunjukkan bagaimana perempuan juga punya peran besar, bukan hanya dalam peradaban dan budaya, namun juga dalam menggerakkan roda ekonomi. Meski terlihat hanya bagian kecil dari kehidupan bersosial masyarakat, namun jibu-jibu adalah bukti betapa peran perempuan tidak semudah itu dihempas oleh perkembangan zaman.